Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Mari kita mau buka maskernya sebentar. Lihat dulu kanan kiri. Berikan senyuman yang paling terbaik. Haleluya. Saudara beroleh kemurahan Tuhan pada minggu ini. Amin. Yang beroleh kemurahan dan kebaikan Tuhan, mau lambaikan tangan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Sungguh Engkau amat baik, sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Satu langkah pun Tuhan, satu helaan nafas pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Hari ini kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik karena kami begitu mengasihi Engkau Tuhan. Amin. Karena kami begitu merindukan ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Menyembah dan memuji Engkau Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang hadir dengan setia, Tuhan akan perhitungkan. Berkat-berkat Kau berikan, Kau curahkan di tengah-tengah kami Tuhan. Amin. Bahkan hal-hal yang tidak mungkin bagi kami Tuhan, hari ini Tuhan memberikan jawaban. Segala sesuatu tidak ada yang tidak mungkin di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ibadah yang penuh dengan kuasa, ibadah yang penuh dengan mujizat, ibadah yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Hari ini boleh kami alami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau permata hati kami Tuhan. Engkau yang membuat kami berharga Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Dengan senang hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Terima kasih Yesus. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan ucapan syukur kami angkat pujian ini dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan.
saudara, saudara yang datang dengan pergumulan, yang saudara pikir saudara tidak bisa selesaikan sendiri. Angkat tanganmu pada Tuhan hari ini. Serahkan kepada Tuhan, percaya Tuhan sanggup menolong saudara. Syakana dayaki, sembah Yesus, sembah. Tiada yang mustahil di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Tempat pengharapan kami, tempat perlindungan kami, tempat sukacita kami di dalam Yesus, di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Memiliki Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Memiliki Yesus segalanya bagi kami. Kami tinggikan, kami sembah. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Besar Engkau Tuhan. Mulia Engkau. Kami sanjung nama-Mu di atas segalanya. Haleluya. Sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau. 'Kau lebih dari yang lain. 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 '
lebih lagi memuji Engkau Tuhan. Hadir dan bertakhtalah di atas pujian dan penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus sekali lagi. Langit dan bumi akan lenyap, Bapak Ibu ya. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Yang katanya cinta abadi cuma satu, Tuhan Yesus saja. Suami boleh meninggalkan, istri boleh meninggalkan, anak-anak boleh meninggalkan, sakit banget. Tetapi ketika kita tetap berpegang teguh pada Tuhan, Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi apa? Tetapi Tuhan Yesus Tak pernah ingkar tak janji. pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya Pasti akan digenapi. biar bumi Akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesus. Mari katakan, tak pernah ingkar janji. semua yang difirmankannya pasti digenapi. Pasti akan digenapi. Mari angkat tangan kita. Shalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Shalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Saya rindu jemaat saja nyanyikan pujian. Akan Lalu biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. semua yang Semua yang pasti difirmankannya digenapi. pasti akan digenapi. Mari angkat tangan kita melambaikan. Shalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Shalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Mari jemaat. Shalalalalala.
saya. Yesus cinta saya. Sekali lagi. Yesus cinta saya. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara yang mencintai Tuhan, mari lambaikan tangan yang mencintai Tuhan. Sekarang saudara katakan sama kanan kiri, saya mengasihi Tuhan. Saya mengasihi Tuhan. Kasih saya lebih besar daripada kasih kamu. Jelas dong. Haleluya. Tetap semangat memuji Tuhan. Kita mau jangkau jiwa. Saudara yang mengasihi Tuhan, mari kita bawa jiwa kepada Tuhan. Kita berdoa bagi kota kita Salatiga. Kita angkat pujian. Tebarkan jalan. Tebarkan jalan, menangkan jiwa bagi Yesus Tuhan. Pintu anugerah masih terbuka, sekaranglah waktunya. Kita dipanggil, dipilih, melayani Dia. Yesus Tuhan, Raja segala raja. Lebih semangat katakan, tebarkan jalan. Tebarkan jalan, menangkan jiwa bagi Yesus Tuhan. Pintu anugerah masih terbuka, sekaranglah waktunya. Kita dipanggil, dipilih, melayani Dia. Yesus Tuhan, Raja segala raja. Haleluya, pintu anugerahnya. Pintu anugerahnya masih terbuka. Oh yeah, untuk tebarkan jalan, tangkap jiwa. Ku dapat mahkota dari Tuhan Yesus. Tebarkan jalan di kota tercinta. Saudara yang mengasihi kota Salatiga bersama Sangkat Pujian. Tebarkan jalan, menangkan jiwa bagi Yesus Tuhan. Pintu anugerah masih terbuka, sekaranglah waktunya. Kita dipanggil, dipilih, melayani Dia. Yesus Tuhan, Raja segala raja. Pintu anugerahnya, pintu Anugerahnya masih terbuka. oh yeah, Tebarkan jalan, tangkap jiwa. Dapat mahkota dari Tuhan Yesus. tebarkan jalan di kota tercinta. Pintu anugerahnya, pintu Anugerahnya masih terbuka. oh yeah, ku Tebarkan jalan, tangkap jiwa. Dapat mahkota dari Tuhan Yesus. Tebarkan jalan di kota tercinta. tebarkan jalan. Tebarkan jalan di kota tercinta. Tebarkan jalan Di kota tercinta. berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari anak-anak sekolah minggu maju ke depan. Saya
senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Mari kita berdoa buat anak-anak kita yang akan sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu yang senantiasa melimpah buat setiap kami. Kalau sebentar Tuhan, anak-anak kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan Yesus memberkati guru-gurunya akan menyampaikannya sehingga firman-Nya boleh menjadi kekuatan dan menjadi landasan hidupnya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat beribadah. Kita hidup hanya karena kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Dan apa yang kita dapat saat ini semuanya hanya dari Tuhan. Kita tuh nggak ada apa-apanya kalau mau menyombongkan diri. Kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Kau menghiasi hidup kami dengan kemuliaan dari Engkau Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan Masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini
Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kau sangat baik. Kemurahan-Mu Tuhan Terima kasih dalam hidup kami. untuk kebaikan. Terima kasih Yesus. Sampai hari Kau sungguh amat baik. Kami bersyukur. Sungguh baik, sangat baik. Kami sembah nyata hadirat-Mu, nyata kebaikan-Mu bagi kami. Haleluya. Curahkan kebaikan-Mu, Ya Tuhan, untuk apa yang Kau kerjakan di tengah-tengah terima kami. kasih. Itu cukup bagi kami. Amin. Seringkali kami mengandalkan dan berharap kepada sesuatu yang lain, tetapi sesungguhnya yang terbaik datang dari Kau. Amin. Terima kasih, nyatakan isi hati-Mu supaya kami boleh mengalami dan mengerti apa maunya Tuhan dalam hidup Amin. kami. Amin, Sehingga Tuhan. langkah-langkah hidup
kami diberkati dan menjadi berkat. Haleluya. Hormat, pujian, pengagungan, kemuliaan. Yes, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Dalam yang nama percaya Yesus. katakan. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita pagi hari ini? Haleluya. Sebab sebuah sukacita itu sebenarnya tidak harus dikatakan tapi diekspresikan. Sebab orang bisa melihat keadaan kita lewat wajah kita. Karena firman Tuhan berkata di dalam Amsal, wajah itu cerminan dari hati. Jadi apapun keadaan hati kita itu bisa digambarkan dari bentuk wajah kita. Kalau wajah kita ini berseri-seri berarti itu tanggal muda. Benar nggak? Tidak benar, karena tanggal itu tidak menentukan kebahagiaan kita, amin. Yang menentukan adalah apa? Respon kita menghadapi segala tanggal, gitu ya. Reaksi-reaksi kita. Tanggal apapun, kalau kita punya respon tanggapan yang benar bahwa sesungguhnya sukacita yang dari Tuhan itu kekuatan kita, itu yang membuat kita dapat menghadapi segala perkara dengan senyuman, amin. Kalau kita di warung makan begitu, beli makan itu hadapi dengan ya dibayar, jangan hanya disenyumin. Mari bersama kita belajar firman Tuhan. PowerPoint-nya, minta tolong. Puji Tuhan, saya mendapatkan power ini dari GBI, berbicara mengenai sebuah pengampunan. Hidup dalam pengampunan. Sebab sebuah pengampunan itu tidak sebatas dikatakan, tidak sebatas diucapkan. Aku mengampuni, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya. Itu sebabnya kita mau belajar bahwa sesungguhnya pengampunan itu sebuah respon yang nyata, tindakan yang nyata, tidak sebatas hanya ucapan. Sebab seringkali ucapan itu lain di bibir, lain di hati. Mohon maaf. Kalau terlalu sering itu jadi latah. Lama-lama mohon maaf. Kita belajar hidup dalam pengampunan. Matius pasal yang ke-18 ayat 21 sampai 35 menceritakan bagaimana seorang Petrus bertanya kepada Yesus yang seringkali saya ungkapkan bahwa berapa kali harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kepada saya. Dan Petrus menyatakan sampai 7 kalikah. Dia berpikir bahwa dia sudah punya cukup jumlah pengampunan 7 kali itu sesuatu yang menurut dia baik, menurut ajaran agama baik. Tapi sebenarnya pernyataan Rasul Petrus, pengungkapan 7 kali itu bukan 7 kali sehari loh. Jadi ketika orang itu bersalah, tafsiran lain mengatakan, aku mengampuni engkau. Tapi ingat, selama hidupmu, aku memberi kesempatan sampai 7 kali. Kesalahan ke-8, tiada maaf bagimu. Itu menurut Petrus. Tapi menurut dunia aja bisa mengampuni ya. Berapa kali? Biasanya maksimal 3 kali. Setelah hitungan ketiga, tiada maaf bagimu. Itu dunia. Bahkan Petrus sendiri yang sebagai murid Kristus, dia merasa cukup untuk bisa mengampuni sampai 7 kali. Selama orang itu hidup, diberi kesempatan diampuni. Tapi Yesus berkata apa? Ampunilah dia sebanyak 70 kali, 7 kali 70 kali. Kalau dalam tafsiran atau ungkapan-ungkapan hamba-hamba Tuhan, itu setiap hari bisa mengampuni 7 kali setiap hari.
sebenarnya tidak terbatas. Ini sebuah ungkapan yang sederhana. Bisa nggak? Ini praktek. Ketika orang itu sehari balik 7 kali minta maaf gitu, kita rasanya bagaimana? Sewenang gitu ya rasanya. Rasanya gimana gitu ya. 7 kali balik minta ampun dengan kesalahan yang sama. Baik, saya ampuni. Lain kali jangan kembali ke sini. Sebab hidup dalam pengampunan itu sesuatu tindakan, keputusan dari siapa? Dari kita. Bagian Tuhan memampukan kita untuk mengampuni. Kenapa saya hari ini kok sebenarnya ada banyak poin yang atau judul, tapi hidup dalam pengampunan itu sesuatu yang esensi. Karena kalau kita bicara soal keselamatan, intinya kita diampuni. Segala kesalahan dan pelanggaran kita dihapuskan. Ini sebuah contoh begini misalnya. A dan B mau pergi. Tiba-tiba B usul. Ayo kita ajak Pak Kris begitu ya. Lalu si A berkata, jangan diajak dia, nanti anggaran kita membengkak. Ya, dia ngabisin dana nanti. Lalu saya mendengar kalimat itu. Menurut Bapak Ibu Saudara, saya ikut enggak dengan mereka? Usulan, ada usulan mungkin, saya harus ikut atau harus tidak? Ya, ini prinsip, prinsip harga diri ini. Orang yang punya prinsip begini ya. Kan itu hanya omongan kan? Orang yang punya reaksi mengampuni. Ini ilustrasi ya. Kan hanya ilustrasi. Ikut. Kalau marah, itu tidak mengampuni. Ini maaf dalam bahasa Jawa agak kasar. Ora melu, ora popo. Tetapi orang yang punya hati mengampuni, dia ikut. Ikut, tapi tindakannya nyata. Tidak menghabiskan anggaran, begitu. Ya kalau makan secukupnya, jangan pesan bakso, bakmi, ya, bakpao dan mbak-mbak yang lain. Menghabiskan, ya. Itu sebabnya belajar untuk kita bisa memahami bahwa hidup kita diperhadapkan dengan banyak orang, termasuk si A, si B tadi. Ada yang menerima kita dengan tulus, ada yang menerima kita dengan syarat, bahkan ada yang menolak kita. Setiap hari kita diperhadapkan orang yang model seperti itu. Lah kita mampu nggak menghadapinya? Kalau nggak mampu kita nggak mengampuni gitu. Jangan sampai kita berkata, walah orang kok modele ya. Ya, seringkali kan kita menghakimi orang, kita tidak bisa melihat diri sendiri. Karena ada perbedaan prinsip firman Tuhan. Orang kalau melihat kelemahan kesalahan orang lain itu seperti melihat balok. Seperti melihat apa? Sebenarnya bukan balok, lawan katanya balok, selumbar. Selumbar itu serpian kayu. Jadi serpian kayu di mata saudaranya kelihatan, balok di depannya tidak kelihatan. Seperti melihat apa? Nyamuk. Nyamuk itu besar atau kecil? Kecil, tapi kelihatan kalau kesalahan orang. Tapi kalau unta di depan mukanya nggak kelihatan. Loh, itu Yesus yang memberi ilustrasi. Kan Yesus berkata, nyamuk aja kamu tepiskan. Lah unta itu yang nongkrong di depan mata, tidak kamu tepis. Malah kamu naiki unta itu ya. Itu sebabnya kita mau belajar bahwa hidup dalam pengampunan itu sebuah keputusan setiap hari. Karena hidup itu pilihan dan keputusan yang harus diambil, tidak bisa ditunda. Dan kita ini menghadapi berbagai macam orang A, B, C dengan tipe yang berbeda. Kalau kita tidak punya sikap hidup, gaya hidup pengampunan seperti Yesus, kita tidak menikmati kerajaan surga di muka bumi ini. Apa kerajaan surga? Sukacita, damai sejahtera, dan kebenaran. Maka hiduplah dalam pengampunan. Amin. Kita berkata bersama-sama setelah hitungan ketiga. Hidup dalam pengampunan. 1, 2, 3.
hidup dalam. Amin. Itu yang menjadi janji kita. Bukan hanya kita waktu menikah menyatakan janji suci, tapi janji hidup kita adalah mengampuni. Amin, Bapak Ibu. Ya. Pengampunan menjadi ciri hidup murid Kristus. Seorang yang hidupnya berfokus Kristus, dia akan menghidupi prinsip yang diajarkan dan dilakukan Yesus. Supaya dia mengampuni. Jadi pengampunan itu ciri hidup murid Kristus. Kalau kita ini adalah murid Kristus, berarti ciri-cirinya salah satunya apa? Bisa mengampuni. Kapan? Setiap hari. Kepada siapa kita mengampuni? Kepada semua. Jadi menjadi murid Kristus itu sulit atau mudah? Bapak Ibu, menjadi murid Kristus itu sulit atau mudah? Mudah-mudahan bisa. Sebab kita tahu bahwa itu keputusan yang tidak mudah. Betul ya? Kalau kita diberhadap, kita bisa ngomong enak, apalagi khotbah ya toh. Tetapi yang penting itu tindakan yang nyata. Sebab pengampunan itu adalah ciri Yesus. Yesus datang ke dunia menyelamatkan, mengampuni dosa kita. Sehingga kita bisa selamat. Jadi kita harus memiliki kerelaan mengampuni, ada alasan. Setiap tindakan itu ada alasan. Bukan suka alasan, tapi ada alasan. Seperti Matius pasal yang ke-18, ketika Yesus memberi perumpamaan, hal kerajaan surga itu seperti seorang raja yang memanggil hamba-hambanya untuk memperhitungkan. Ada hitungannya. Ternyata didapati seorang hamba yang punya hutang 10.000 talenta. Dan didapati hutang itu belum dibayar. Lalu raja berkata, engkau, anak istrimu dan seluruh hartamu apa yang kau miliki harus dijual untuk melunaskan hutangmu. Tetapi hamba itu berkata apa? Sabarlah tuanku. Aku akan melunaskan hutang-hutang. Raja itu apa? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Belas kasihan itulah yang mendorong raja itu memberi pengampunan. Hutangmu dibebaskan. Kamu diampuni, tidak dihukum. Pergi dengan selamat. Tapi ketika dijumpai, hamba itu berjumpa dengan temannya yang berhutang kepada dia 100 dinar. Diapain itu? Temannya. Dicekiknya dia. Ini sebuah tindakan yang real sebenarnya terjadi dalam dunia ini. Terhadap manusia. Cekik lalu berkata, bayarlah hutangmu yang 100 dinar itu. Tapi hamba temannya berkata, sabar, aku akan melunaskan. Tapi dia tidak terima. Dijebloskan temannya ke dalam penjara. Sebuah perbandingan yang sangat jauh. Kalau kita nilai semuanya itu secara nilai dinar, hutang dari temannya itu 100 dinar. Hutangnya 60 juta dinar. Karena 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. Jadi perbandingannya 100 dengan 60 juta. Hamba yang berhutang kepada raja 60 juta dibebaskan. Tapi temannya yang utangnya 100 dituntut untuk mengembalikannya. Itu seperti kita. Kita ini seringkali menuntut orang lain minta maaf. Orang lain itu bersalah di hadapan kita dan kita tidak rela mengampuni. Karena hutangnya seperti orang berhutang 100 dinar. Padahal hutang kita di hadapan Tuhan itu sangat banyak. Kesalahan kita lebih besar. Seukuran 10.000 talenta, 60 juta dinar. Tapi dibebaskan, diampuni. Dan kita melihat kesalahan kecil saudara kita. Kita merasa yang paling benar dan tidak mau mengampuni. Itulah kita. Itulah manusia. Yang katanya kasih karunia, mengalami anugerah. Tapi untuk bertindak mengampuni, betapa
berat hati ini. Saya pernah naik bis begitu, antar provinsi. Ada orang mengayuh becak gitu, sopir bisnya komentar, berat John, gitu. Kalau kita tidak mau mengampuni, iblis berkata dan menyebut nama kita, berat John, kita berbeban berat. Itu sebabnya alasan apa kita mengampuni. Satu, ingat, semua kita bersalah. Kita semua bersalah. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Pertanyaan Petrus ini menggambarkan kita tentang berapa kali kita harus mengampuni. Pertanyaan kita kepada Tuhan. Sebenarnya itu berlaku juga untuk kesalahan yang pasti akan dilakukan. Kalau kita sudah punya prinsip hidup dalam pengampunan, orang yang belum bersalah nantinya akan bersalah. Wes, sebelum salah tak ampuni dulu. Kamu sudah kelihatan mau salah begitu ya. Akan bersalah. Jadi semua orang yang telah berada di dalam keadaan berdosa itu bersalah di hadapan Allah. Roma pasal yang ketiga ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua kita ini ingat, tidak ada yang tidak bersalah. Jadi jangan merasa paling benar sehingga orang lain kita tidak bisa mengampuninya. Karena kenyataan ini kita didorong untuk memahami dan kemudian mengampuni orang yang berbuat salah. Karena saya sendiri juga pernah salah. Ada di sini yang nggak pernah salah? Jadi punya teman ini seringkali salah langkah. Maksudnya langkahnya tidak berdosa sih. Waktu kita seringkali pergi naik bis bersama-sama begitu. Bisnya itu kan kalau di terminal sama ya, mirip. Jadi dia itu masuk bis lain. Loh, kok penumpangnya kok beda ya? Dia lihat-lihat, dia cari kita dari bis ke bis gitu ya. Ketika dia masuk di depan itu dari pintu depan, kita akan berkata, salah meneh. Kita ini seringkali melihat orang itu bersalah. Dalam kelemahannya kita memandangnya bersalah. Tidak ada yang sempurna, belum ada manusia yang tidak bersalah. Karena kesempurnaan milik, kata dunia kan begitu. Tapi kita harus disempurnakan, harus menjadi lebih baik. Termasuk saya ini contoh ya. Saya ini sebenarnya termasuk orang yang cukup teliti. Tapi saya punya kelemahan, kalau nutup tepak Tupperware selalu kurang rapet. Nah, istri saya yang mengingatkan, tutupnya belum rapet ya begitu ya. Tapi sebaliknya, istri saya juga ada kekurangannya. Dia seringkali lupa matikan lampu. Jadi gini, kalau dia masuk kamar mau ambil barang dinyalakan gitu, pergi gitu. Kilo men gitu, lampunya lupa. Tapi sebaliknya, kalau ada saya dia nyalakan lampu, terus dia pergi dimatikan, padahal ada orang. Wale. Jadi dia lupa matikan kalau nggak ada orang. Kalau ada orang malah dipateni lampunya. Lagi piye iki? Balik. Ya, tiap orang itu ada plus minusnya. Jadi kalau kita tidak punya prinsip mengampuni, lihat orang itu lemah terus, kurang terus, salah terus. Atau kalimat yang seperti slogan ini, salah kok terusan begitu ya. Kan terusan itu selalu dipakai wanita kan? Karena kenyataan ini kita didorong untuk memahami, biarlah kita setiap hari bisa melepaskan pengampunan. Karena tidak ada seorang pun yang sudah sempurna, semua pernah salah. Termasuk istri, suami, anak, cucu, menantu juga. Ya. Oh, ada ibu mertua, maaf. Ya, semua ini tidak ada yang paling hebat.
nomor satu itu memang Superman, ya. Tapi kan kita bukan manusia super. Elia aja manusia biasa, kata firman Tuhan, betul kan? Di Tuhan. Yang kedua, kita terlebih dahulu diampuni. Kenapa kita harus mengampuni? Alasan raja itu berkata, lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan utangnya. Kita lebih dulu diampuni. Kita selamat itu karena diampuni. Karena syarat masuk surga satu, sempurna. Lah tidak ada yang sempurna, maka Tuhan memberikan pengampunan. Sehingga setiap titik dosa kita dihapuskan. Tidak diingat lagi. Lagu Suklamiyu mengatakan, dia angkat dosaku dan buang ke laut. Tapi seringkali kita memandang orang, melihat kesalahannya, dan pengennya kita membuang orang itu ke laut. Ya, bukan dosanya, kesalahannya, tapi orangnya sekalian tak buang ke laut. Ya. Mungkin saking ya marahnya begitu ya. Kita yang lebih dulu diampuni. Ingat, alasan kita mengampuni karena kita yang pertama, yang lebih duluan diampuni. Jadi, dan dosa kita itu banyak. Dan kesalahan orang lain terhadap kita sedikit. Itu ingat ya. Jadi jangan merasa yang paling benar. Kita sudah disucikan, kita sudah salah dan diampuni. Ketika kita bersalah dan memohon ampun kepada Tuhan, Tuhan mengampuni. Itulah yang menyadarkan kita supaya kita juga mengampuni kesalahan orang lain. Sebab kesalahan orang lain itu lebih kecil. Bisa saja kita punya kesalahan yang lebih besar terhadap orang loh, belum terhadap Tuhan loh ya. Kita seringkali bersalah terhadap sesama ini lebih besar. Dan saudara kita hanya sekali salah ngomong. Pernah nggak kita salah ngomong? Karena firman Tuhan berkata dalam Amsal, di dalam banyak bicara, pasti ada pelanggaran. Jadi Bapak Ibu, kalau punya kosakata yang banyak, itu dipastikan sering salah. Jadi lebih baik diam. Ya, kalau ketemu orang ya jawab aja seperlunya. Kalau nggak perlu nggak usah ngomong. Tapi pada kenyataannya kita ini ngomong aja. Pernah ya kita, apalagi kalau sudah dekat itu ngomong. Kita sudah membicarakan si A, kita akan membicarakan si B dan si C. Kelihatannya ada yang belum yang kita bicarakan. Ini hanya contoh tapi nggak ada di sini ya. Ini contoh yang salah itu. Lah itu di hadapan Tuhan salah. Karena itu sebuah pelanggaran. Dan itu seringkali kita lakukan. Dan kita merasa orang lain juga salah. Padahal kita lebih salah. Ada orang punya pengertian begini. Dia salah. Tapi dia tidak tahu kalau dia salah. Kesimpulannya dia adalah benar. Nah, kalau orang tidak mau mengampuni itu, dia merasa benar, padahal tidak benar. Tentu perlu proses, benar nggak? Mengampuni itu perlu proses. Prosesnya apa? Ini sebuah pernyataan, saya juga agak membaca kalimat ini agak kurang alkitabiah, proses. Mengampuni itu perlu proses nggak Bapak Ibu? Perlu keputusan sebenarnya, benar nggak? Oh proses, aku mau mengampuni 25 tahun lagi ya, proses kan? Ada seorang suami yang melaporkan kepada orang tuanya bahwa istrinya itu sangat ringan tangan, jadi suka melempar begitu. Loh kapan kamu dilempar itu? Kira-kira 10 tahun yang lalu. Loh, lah kok baru cerita sekarang? Iya karena hari-hari ini mulai kemampuan melemparnya mulai tepat. Jadi dulu nggak kena, dilempar nggak kena, mengampuni. Lah sekarang kena, marah. Ya. Seringkali kita bisa mengampuni kalau perkataan orang itu ya biasa. Coba kalau tajam, setajam silet, gitu. Bisa nggak mengampuni? Karena kita diberhadapkan dengan banyak orang yang dari berbagai latar belakang, benar seperti kalau
orang dari luar pulau seperti Mbak Dina ini ngomongnya keras, tapi hatinya ada orang yang ngomongnya lembut. Permisi, maaf. Ya. Kaki saya keinjak. Jenengan gadah motor nama mboten. Ini contoh aja. Jadi kekerasan hati itu tidak bisa disimpulkan dari logat. Logatnya, kalau logat dari Batak kan memang tinggi, nadanya tinggi. Ya. Batuk pun tinggi nadanya. Ya. Ya. Tapi dilihat dari apa? Respon hati. Hati yang lembut itu hati yang bisa mengasihi, mengampuni. Gitu ya. Walaupun kelihatannya ngomongnya keras, tapi sebenarnya ada omongan yang lembut. Lembut tapi menusuk. Ada kan? Pernah gak dengar lembut? Iya. Seperti saya pernah dengar lagu Menghujam Hatiku itu ya. Apa itu? Yang dinyanyikan oleh seorang dokter. Oh, menghujam ya, berarti pernah dengar ya. Menghujam hati. Iya. Salah dengar. Ya, tentu saja perlu keputusan, perjuangan dan waktu. Tapi ingat, setiap keputusan kita ada Tuhan yang memampukan. Kalau kita mengambil keputusan, ya saya mengampuni, Tuhan yang memampukan. Kalau kita berkata, tidak, nehi, Tuhan angkat tangan. Karepmu gitu ya. Risiko ditanggung penumpang. Ini yang terakhir. Kita tidak mau hidup dalam hukuman. Maka marahlah tuannya. Maksudnya ketika hamba itu tidak mau mengampuni temannya dan teman-temannya menceritakan, lapor kepada raja. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Jadi mengampuni itu dengan segenap hati. Kita bisa memahami enggak mengampuni dengan segenap hati? Jadi mengampuni itu disertai dengan tindakan yang nyata, itu segenap hati. Jadi perkataan diikuti dengan tindakan, itu mengampuni. Seringkali kan kita bisa begini loh, bergaul dengan orang itu. Firman Tuhan berkata aku mengasihi dia, aku mengampuni. Tapi kalau ketika ketemu, buang muka sambil berkata, cuh gitu. Bukan berkata ya ini kalau itu. Pernah ngalami begitu enggak Bapak Ibu? Enggak usah, hanya enggak mau lihat begitu saja, pernah enggak ngalami begitu? Itu belum dengan segenap hati. Jadi kalau mengampuni orang yang bersalah itu begini loh. Tatap mata saya, lihat saya, aku mengasihi engkau. Itu mengampuni. Bisa gak praktek begitu? Coba cari orang-orang yang kita tidak sukai, lalu tatap matanya dan berkata, aku mengasihimu. Itu trik hipnotis. Tapi di sini ketika kita melihat orang dan kita berkata, aku mengasihi engkau, hatinya akan terpesona. Karena kasih Yesus bekerja di dalam kita. Amin. Siap mengampuni, siap praktek. Cari orang-orang yang menurut kita tidak sukai. Ya. Enggak di sini, saya percaya di sini saling mengasihi ya, bersama malaikat ya. Ketika malaikat pergi baru kita berperang. Saling mengasihi. Itu yang membuat kita bertindak seperti apa yang Tuhan mau. Resiko orang yang tidak mengampuni adalah digambarkan seperti seorang yang diserahkan kepada mana? Algojo. Hidup di bawah hukuman. Barang siapa tidak mengampuni, maka Bapa yang di surga juga tidak mengampuni. Artinya kita di bawah hukuman. Upah dosa adalah maut. Ya. Ia kehilangan damai sejahtera, berpotensi merugikan diri sendiri dengan penyakit mental
dan fisik. Wah, ini agak berat ini. Penyakit mental ini kan sesuatu yang berhubungan dengan jiwa. Apa biasanya penyakit mental ini? Mudah stres, ya. Mudah marah. Ini termasuk siapa yang di sini mudah marah itu salah satu ciri-ciri penyakit mental. Di sini nggak ada yang di sini mudah tersenyum, ya. Mudah mengampuni, mudah melepaskan kasih. Itu firman Tuhan berkata dan kita lakukan. Sebab itu orang yang tidak mau mengampuni, ia kehilangan damai sejahtera, mengalami penyakit fisik, bahkan kalau mental jiwanya terpengaruh dengan ketidakmauan mengampuni, itu berpengaruh kepada fisik. Fisik jadi apa ya? Tapi di sini nggak ada, mohon maaf kalau ada persamaannya, sedikit-sedikit masuk angin begitu ya. Nggak ada yang di sini ya, aman ya? Iya. Kalau itu bukan karena tidak mau mengampuni, karena itu faktor usia. Jadi, tapi sebenarnya kelemahan-kelemahan itu bisa karena memang cuaca. Sebagian kecil. Tapi sebenarnya itu soal reaksi hati kita. Amin. Tetap mau sehat, mengampuni. Hatinya penuh sukacita, bahagia, sehat. Amin. Bapak Ibu, khususnya yang sepuh-sepuh, terus diberkati semakin sehat karena kita tahu bahwa itu dimulai dari pengampunan, dari kasih damai sejahtera. Orang yang tidak mau mengampuni, dia kehilangan banyak hal yang berharga dalam hidup. Amin, Bapak Ibu. Coba kita renungkan sesaat saja. Ingat, orang yang pernah menyakiti kita, melukai kita, atau yang saat ini mungkin agak tidak kita sukai gitu. Agak loh ya, ini kan celah, sebuah celah. Pernah ada nggak? Aku kurang seneng, wong ini ngeyelan itu. Misalnya begitu ya. Itu sebenarnya itu membuat celah untuk tidak mau mengampuni. Itu harus dilepaskan dan diambil keputusan, aku mengasihi dia. Tidak ada celah, pintu yang membuat orang mengambil keputusan tidak mau berdamai, tidak mau mengampuni. Karena itu akan membuka jalan kepada penyakit, berbagai macam penyakit tentunya. Ya. Kalau saya sering beberapa kali pergi jauh begitu, atau melakukan aktivitas yang berat, itu pinggang terasa sakit. Loh, ini apa? Ada yang salah ya dalam hidup saya? Atau ada orang yang tidak saya ampuni ya? Oh, ternyata tidak. Sudah cukup senja. Iya. Jadi harus olahraga, pola makan yang baik. Ya. Kegiatan itu harus konsisten. Jadi kalau tiba dari orang yang berkegiatan biasa tiba-tiba berat, itu akan kaget, betul nggak? Misalnya Bapak Ibu nggak biasa olahraga futsal atau badminton begitu, tiba-tiba main badminton. Saya pernah mencoba itu, main 1 jam itu, istirahat 3 hari 3 malam. Bahkan pernah mencoba naik motor touring begitu ya, agak ya nggak terlalu jauh. Ternyata ya pegel juga ya. Ini bukan kesalahan orang lain, karena nggak biasa. Coba kalau kita membiasakan diri mengampuni, pasti sehat. Amin. Siap praktek? Setelah kebaktian ini cari orang yang memang belum terampuni di hati kita. Lihat kesalahannya, buang ke laut. Amin. Bukan lihat orangnya, dibawa ke laut. Kowe nyemplung dhewe. Jangan. Iya, jangan. Sederhana kan, kekristenan itu sederhana, tapi sulit dilakukan. Tuhan tidak pernah memberi perintah yang tidak bisa dilakukan. Bisa, karena ada Tuhan yang memampukan, yang menopang, yang menyertai kita, mengasihi dan mengampuni. Amin. Mari kita akan menyanyi, memuji Tuhan.
kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu, biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Mari jemaat naikkan pujian ini, kasih setiamu Tuhan. Berkat-Mu yang telah ku terima, bersama katakan, siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Mari bersama kita bangkit berdiri, katakan kepada Tuhan, siapa aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Dengan lembut katakan, siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Selain puji dan sembah, selain puji dan sembah. Kasih-Mu mengampuni kami, sungguh terpesona dengan kasih-Mu yang penuhi hati kami. Ajar kami mengasihi, mengampuni, seperti kasih Yesus yang menerima kami dengan sepenuhnya. Kasih-Mu kekal, kasih-Mu tak bersyarat, kasih-Mu
pernah kering, yang tak pernah berhenti mengalir kasih dari surga. Kita marah masih kini mengasihimu Yesus, mengasihimu Yesus, memuliakan namamu seumur hidupku. Si marah dalam setiap kami perlu kasih-Nya Tuhan untuk kami mengasihi Amin. dan mengambil keputusan mengampuni. Ya Tuhan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara dan saya ada sesuatu yang masih terbersit, orang-orang yang tidak kita sukai, tidak cocok dengan kita. Firman Tuhan berkata, tetap mengasihi dan mengingat. Kasih-Mu kekal Tuhan, kasih-Mu abadi Yesus, kasih-Mu tak terbatas memenuhi hati kami, memuaskan kami. Terima kasih Yesus, kebaikan-Mu tak pernah berhenti nyata di setiap langkah kami. Waktu demi waktu, hari demi hari, karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Setiap langkah kami Tuhan tuntun mengasihi, mengampuni lebih sungguh. Haleluya. Hadirat-Mu yang membebaskan kami, hadirat-Mu yang memampukan kami melepaskan pengampunan, menyatakan kasih yang tidak terbatas. Karena Yesus, karena Engkau bekerja di dalam kami, kuasa-Mu bekerja, ada kesembuhan, ada kebebasan, ada pemulihan, ada pertolongan. Saat kami mengampuni, saat kami mengasihi, kuasa-Mu bekerja. Jesus, jamah setiap hati kami, jamah dengan kasih-Mu, jamah hati-Mu, hati-Mu di hati kami Yesus. Kita mengalir kasih-Nya Tuhan, mengalir di hati kami kasih-Nya Yesus. Setiap hati kami dijamah Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih di dalam Yesus, di dalam Tuhan ada pertolongan, Amin. ada kebebasan, Amin. ada pemulihan, Amin. ada janji yang digenapi pada waktunya. Saat kami berjalan dalam firman Tuhan, khususnya pagi hari ini, mengampuni, mengasihi, mujizat masih ada. Pertolongan pasti terjadi. Tuhan pasti turut bekerja mendatangkan kebaikan lewat firman. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita semua diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Amin.
Sebelum kita melihat pengumuman, mungkin di antara kita ada yang baru pertama kali hadir. Bapak Ibu Saudara, kami rindu untuk boleh melihat, boleh mengangkat tangan. Tidak ada jemaat baru, puji Tuhan. Kita percaya, seperti lagu tadi katakan, kita mau tangkap jiwa. Amin. Kita mau tebarkan jala di kota Salatiga. Haleluya. Kita akan, ya terima kasih Mas Kris untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati, melimpah-limpah. Bapak Pendeta Muda Nathaniel Kristanto berserta dengan keluarga selalu diberkati Tuhan, diberikan kesehatan. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita persiapkan dengan sukacita, kita mau memberi kepada Tuhan. Ibu Sari akan berdoa untuk persembahan. Kami mengucap syukur Bapa buat sukacita yang selalu Engkau limpahkan kepada kami sampai saat ini Tuhan. Bersyukur buat kemurahan dan kasih-Mu. Sampai saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Sebentar kami akan memberikan sebagian daripada harta kami. Mari Bapak sucikan tangan-tangan yang sudah menyediakannya Bapak. Mempersiapkannya Tuhan. Boleh menjadi kelebaran kerajaan-Mu tempat ini Bapak. Kau memberkati bagi orang-orang yang mengelolanya Tuhan. Kau memberkati gereja ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami menyerahkan persembahan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, sebelumnya saya memberikan pengumuman dulu bahwa hari ini kita ada 2 persembahan, yaitu persembahan ibadah raya dan persembahan Paskah. Mungkin tadi Bapak Ibu sudah diberikan 2 amplop, boleh dimasukkan langsung ke persembahan. Atau kalau belum dipersiapkan, nanti bisa dimasukkan ke kotak di belakang. Kita akan menyaksikan video info. Silakan multimedia. Jangan lupa ya, hari ini kita ada ibadah Petrus Youth jam 10 di gereja. Fellowship Dewasa Muda diadakan hari ini jam 5 sore di gereja. Jangan lupa ibadah ini juga disertai dengan perjamuan kasih dan tukar angpau ataupun coklat seharga 10.000. Kami menghimbau kepada seluruh MK untuk aktif kembali dalam ibadah mesbah keluarga. MK boleh bergabung dengan tetangga, keluarga, ataupun saudara yang terdekat. Apabila saudara membutuhkan pendampingan dalam ibadah MK, silakan menghubungi Bapak Nathaniel Kristanto. Rumah doa diadakan setiap hari Rabu jam 11 sampai jam 12 siang di gereja. Kami mengundang untuk seluruh wanita di Indonesia untuk hadir dalam ibadah PGRI yang diadakan pada hari Jumat, tanggal 3 Maret jam 5 sore di rumah Ibu Sari. Ibadah disertai dengan perjamuan kasih. Doa persiapan ibadah raya diadakan setiap hari Sabtu jam 11 siang di gereja. Saldo renovasi gereja pada 4 Februari 2023 sebesar 2.356.961. Masih dibuka kesempatan untuk memberikan persembahan renovasi untuk kelanjutan tahap 3 dan tahap selanjutnya untuk membangun lobi gereja dan renovasi ruang sekolah minggu dengan perkiraan budget 70 juta rupiah. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hati. Jangan dengan sedih hati atau karena rasa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi suci. Untuk mengantisipasi budget kegiatan dan Natal 2023 yang maka mulai bulan Februari 2023 kita akan menabung untuk meringankan beban biaya. Adapun setiap keluarga dianjurkan untuk menabung minimal 5.000. Bila dalam keluarga berjumlah maka jumlah tabungan per bulan minimal 20.000. Jumlah yang ditabung bisa bervariasi setiap bulan, tergantung berkebutuhan yang ada. Tabungan Natal akan dibagikan oleh Ibu Risma dan Ibu Ati setiap minggu sama dan bisa diisi dan dikembalikan di minggu selanjutnya.
Februari. Kiranya Nadine Dwi Permata tanggal 21 Februari. Ibu Paina tanggal 22 Februari. Bapak Filipus Andrianto tanggal 23 Februari. Saudari Jenito Valencia tanggal 24 Februari. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rencanakan. Demikian info gereja sepekan. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, itu tadi saya. Ya, kita ada pengumuman tambahan, saudara. Seperti yang sudah diumumkan tadi bahwa minggu keempat itu kita ada pembagian kartu tabungan Natal. Saudara yang belum mendapatkan bisa minta ke Ibu Krisma. Ibu Krisma ada di mana? Oh ya, itu Ibu Krisma. Saudara bisa minta ya supaya bisa menabung, mungkin hari ini bawa uang sekalian bisa dikasih, atau tidak ada bisa minggu depan atau minggu depannya lagi sesuai dengan kondisi keuangan saudara. Ya, puji Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari bersama-sama kita mau bangkit berdiri. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, menaikkan doa syafaat kita. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Inilah ucapan syukur kami yang kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Pada pagi hari ini, hati kami sungguh bersuka cita Tuhan, buat lawatan-Mu di tengah-tengah pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu. Demikian juga dengan kebenaran firman-Mu yang sudah ditaburkan. Kami mohon kepadamu ya Bapa, biar kami tidak hanya menjadi pendengar-pendengar yang baik, tapi dimampukan kiranya menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Karena kami tahu sesuai dengan kata firman-Mu, setiap orang yang tidak bisa mengampuni, maka Bapa di surga tidak akan mengampuni kami juga. Oleh sebab itu kami mohon ya Bapa, pagi hari ini mampukan setiap kami untuk bisa mengampuni kepada siapapun yang menyakiti hati kami. Karena sungguh kami sadari kami juga orang-orang yang tidak lepas daripada kesalahan. Terima kasih, memberkati semua hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pagi hari ini, baik yang melayani pujian, penyembahan, musik, oh Tuhan, kolektan, yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan juga akan memberkati mereka semua berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapa, kesempatan pagi hari ini kami berdoa kepadamu untuk hamba-hamba-Mu yang melayani tempat ini. Dari Gembala Sidang kami berserahkan dalam tangan-Mu, Mas Kris dan Pak Tony. Kiranya Tuhan memberkati rumah tangga mereka, memberkati kesehatan mereka, terutama Tuhan berikan roh pewahyuan lebih dan lebih lagi, supaya jemaat boleh Tuhan dibimbing hari-hari ini terus
bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Karena kami tahu hari-hari ini adalah waktu-Mu Tuhan untuk gereja-Mu. Oleh sebab itu bawa kami gereja-Mu di tempat ini untuk lebih mengasihi Tuhan, memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan, supaya setiap kami yang datang mencari Engkau boleh mengalami lawatan Tuhan. Oh Tuhan, ini yang menjadi kerinduan kami. Kami serahkan gereja-Mu di tempat ini ke dalam tangan-Mu. Biar tangan Tuhan terus akan bukan hanya memberkati, tetapi melawat kami setiap kami mencari wajah Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kirimkan jiwa-jiwa baru, orang-orang yang belum mengenal Tuhan, supaya hari-hari ini mereka boleh dibawa dalam kerajaan Allah. Terima kasih Bapa. Kami pada kesempatan ini berdoa juga kepadamu untuk penginjilan-penginjilan yang diadakan oleh hamba-hamba Tuhan melalui sarana apapun juga. Kiranya Tuhan akan memberkati setiap pelayanan yang disampaikan, supaya melalui penginjilan-penginjilan yang disampaikan banyak jiwa-jiwa boleh dibawa menikmati anugerah keselamatan. Terima kasih Bapa. Bangsa dan negara kami juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Kota kami Salatiga, Tuhan tolong kami serahkan dalam tangan-Mu. Pakai semua pemimpin-pemimpin kami dari tingkat pusat sampai daerah, bahkan sampai di kota kami, memiliki hati yang takut kepada Tuhan, supaya mereka dapat memimpin bangsa ini lebih baik lagi ke depan. Terima kasih. Tak lupa pada kesempatan ini kami berdoa untuk apa yang sedang terjadi hari-hari ini di dunia ini Tuhan. Bencana alam, baik Tuhan, bencana alam yang barusan terjadi di Turki. Kami berdoa kepadamu Tuhan, karena kami tahu betapa banyak umat ciptaan-Mu yang binasa tanpa mengenal Engkau. Oleh sebab itu kami berdoa biar lawatan-Mu hari-hari ini terjadi, bukannya akan hanya di Indonesia, tapi boleh kembali lagi ke Turki Tuhan, karena kami tahu di sana gereja mula-mula diadakan. Oleh sebab itu biar tangan-Mu hari-hari ini Engkau kedangkan atas bangsa Turki, supaya mereka boleh melihat kembali terang yang ajaib, terang daripada Tuhan kami Yesus Kristus, dan mereka boleh kembali kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga bencana-bencana yang terjadi di mana-mana, bahkan di bangsa ini di Papua. Tuhan tolong umat-Mu yang ada di sana, biar dengan kejadian ini membawa mereka semakin takut akan Tuhan, dan belajar terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Tidak ada seorang pun di tempat kami yang tidak diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan tolong, bahkan yang di rumah yang tidak bisa hadir, mungkin karena keadaan mereka yang banyak, mungkin mereka dalam masalah lemah tubuh, kiranya Tuhan jamah mereka di dalam nama Yesus, supaya mereka juga menikmati berkat yang sama seperti kami alami pada pagi hari ini. Tuhan terima kasih. Kami berdoa sepanjang hari ini, bahkan youth yang sebentar ibadah, Tuhan lawat mereka, supaya ibadah mereka menjadi satu ibadah yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Pakai semua pengurus youth supaya membawa anak-anak muda ini untuk lebih mencintai Tuhan. Demikian juga dewasa muda nanti sore, kiranya Tuhan juga menyertai dalam ibadah mereka. Biar Tuhan kuasai semua yang datang pada sore hari, bahkan yang melayani Tuhan. Berikan pengurapan-Mu yang baru setiap kali mereka melayani. Terima kasih. Bahkan semua kami yang pagi hari ini ada, Tuhan terus pada hari-hari ini membawa kami lebih dan lebih lagi untuk mencari wajah Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Tidak sia-sia kami datang pagi hari ini. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami peralaskan segala doa permohonan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah hati kami terus limpah dengan ucapan syukur karena kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan Yesus. Terus membawa hidup kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah seumur hidup kami hanya Engkau yang kami sembah, yang kami permuliakan.
Pakailah hidup kami boleh menjadi berkat Tuhan. Hidup kami senantiasa berkenan kepadamu. Dan seumur hidup kami boleh terus melakukan firman Tuhan yang terus boleh menyukakan hatimu. Hidup kami boleh jadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan undur diri dari tempat ini. Kiranya kami boleh pulang. Kami boleh melanjutkan aktivitas kami bersama keluarga sepanjang hari ini dengan memperoleh berkat yang berlimpah daripadamu. Mari Bapak Saudara kasih Tuhan, angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk dulu Bapak Saudara kasih Tuhan.